dalam keadaan baik ya. Sebelumnya pernah tidak kalian merasa ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan opini, namun berakhir mengurungkan itu karena takut merasa opininya beda dari yang lain? Nah, kalau kalian merasa hal tersebut, berarti kalian mengalami satu teori yang akan aku bahas hari ini. Yap, teori spiral keheningan atau kita biasanya familiarnya dengan teori spiral of silence. Yang pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Elisabeth Neumann di tahun 1974. Jadi beliau meneliti kenapa banyak orang memutuskan untuk diam saat pendapatnya paling beda dari pendapat mayoritas atau pendapat paling banyak. Nah, ternyata ini bukan soal nggak punya ide, tapi karena rasa takut pendapat tersebut ditolak, nggak dianggap, atau bahkan dikucilkan karena pendapat kita paling beda. Jadi, teori spiral atau teori spiral keheningan ini terjadi pada saat seseorang memiliki pendapat beda dan memutuskan untuk diam karena takut pendapatnya nanti tidak dipilih, tidak dianggap, atau mungkin juga setelah menyampaikan pendapat tersebut dia merasa akan dikucilkan karena pendapatnya itu paling beda. Nah, berakhir suara mayoritas ini paling mendominasi dan suara yang berbeda atau minoritas tersebut makin tenggelam. Akhirnya, diam menjadi kebiasaan, padahal bisa jadi pendapat kita itu memiliki nilai tertentu. Cuman karena kita tidak yakin, makanya kita memikirkan hal yang mungkin sebenarnya nggak seperti yang kita pikirkan. Nah, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena aku sendiri pernah di posisi tersebut. Sebagai contoh kecilnya itu pada saat kerja kelompok. Sebenarnya aku punya tambahan pendapat yang menurutku bisa menjadi opsi lain atau sebagai penambah konsep yang bisa digunakan setelah konsep awal yang sudah dirundingkan. Tapi karena udah banyak yang sepakat sama ide utama, alhasil aku mulai mikir, kayaknya nggak usah deh. Takut anak-anak ini juga nggak setuju sama apa yang aku ingin ucapkan tadi. Nah, akhirnya aku milih diam dan ikut suara mayoritas tadi. Tapi setelah kerja kelompok selesai, akhirnya aku menyesal kayak kenapa tadi aku nggak coba untuk bicara dulu ya. Berakhir aku ngerasa nggak lega karena belum menyampaikan apa yang pengen aku sampaikan tadi. Nah, itu tadi aku sudah mengalami teori spiral keheningan yang dimana diam karena takut nggak sesuai, takut nggak cocok, dan takut pendapatku ini nggak bisa diterima di forum itu. Nah, dari pengalaman itu, aku akhirnya bisa belajar ternyata nggak selalu loh yang kita takutkan ini beneran kejadian. Karena saat kita coba berani ngomong, mungkin bisa aja hasilnya itu malah yang pertama, kita bisa ngerasa lega. Yang kedua, kita ngerasa kita bisa didengar. Yang ketiga, kita juga ngerasa kita dihargain gitu dari apa yang kita ucapkan tadi. Nah, dari keseharian aja sebenarnya kita juga dapat dorongan dan sering banget malah kayak contohnya dari orang tua, dari teman, bahkan dari bapak ibu dosen juga sering dorong kita kayak buat ayo belajar speak up, ayo jangan takut untuk berpendapat. Nah, itu tandanya sebenarnya mereka tuh percaya kalau misal kita tuh bisa gitu, tinggal gimana dari kita sendiri itu mau nggak untuk pelan-pelan belajar berani, karena setiap suara itu sebenarnya memiliki peran penting gitu dan mungkin bisa bernilai juga. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bisa dipahami oleh kalian. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.